Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia rahmat-Nya hingga saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Irama Fuad yang berbahagia, di malam itu, malam ke-17 bulan Ramadan, langit di atas kota Mekah terlihat sangat cerah, di mana angin berhenti berhembus, bulan bersinar redup indah, dan tak satu pun hewan malam terdengar suaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menurunkan wahyu melalui Sang Jibril untuk disampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau tengah berada di Gua Hira, dan malam itu disebut malam Nuzulul Quran atau kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Dan pada hari ini bersama-sama akan kita ikuti peringatan Nuzulul Quran oleh Sivitas Akademika Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dengan tema Meraih Keutamaan Ramadan bersama Al-Quran. Pemirsa Irama Fuad yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dengarkan persembahan Haflah Tilawatil Quran oleh Ustadz Riton Igisani MA dan Ustadzah Rahmawati Hunawa MA dengan membacakan surah Al-Baqarah ayat 185. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله
على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا
صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita ikuti bersama pembacaan salawat Qur'aniyah oleh seluruh sivitas akademika Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YAIN Manado. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi ذوي القرآن وأهل بيته الكرام صحبه ذوي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. سلام الله والرضوان على من عظم القرآن. سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص نوى محب راغب القرآن محب راغب القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. من تعلم وبعد علم القرآن ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن ومفهما معنى القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Pemirsa Irama Fuad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara selanjutnya, Hikmah Nuzulul Quran oleh Dr. Haja Sri Tuti Rahmawati SUD, MA, sering disapa dengan Bunda Tuti, pengisi acara Islam Itu Indah
dan sebagai dosen di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Ayahanda bunda tercinta, para mahasiswa, para pimpinan, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan saya Bunda Tuti. Alhamdulillah berkesempatan malam hari ini di peringatan Malam Nuzulul Quran bersama Yayan Manado. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira wa ja'alahu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ja'alahu nuran wa mau'izatan wa shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Rektor IAIN Manado Bapak Delmus Puneri Salim PhD dan seluruh jajarannya, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Bapak Dr. Edi Gunawan MHI beserta jajarannya. Yang kami hormati para kaprodi dan yang kami hormati para dosen, juga yang saya cintai para mahasiswa dan juga yang ada di rumah yang menyaksikan melalui YouTube, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka peringatan Malam Nuzulul Quran yang bertemakan meraih keutamaan Ramadan bersama Al-Quran. Semoga duduknya kita bersimpu dengan penuh tawadu dan penuh dengan keikhlasan, tercatat sebagai amal soleh dan solihah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbahagia sekali bagi kita umat Islam dapat memperingati Malam Nuzulul Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan. Subhanallah, Allah menurunkan Al-Quran melalui 3 tahapan. Pertama, Allah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauh Mahfud menuju surganya Allah. Kemudian yang kedua adalah Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfud menuju langit dunia. Dan kemudian yang ketiga, Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Alhamdulillah, kita berbangga, kita bahagia menjadi orang muslim, muslimah yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab suci Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga diperuntukkan untuk Rasulullah, Rasul yang sangat dicintai, Rasul yang paling mulia. Dan kita sebagai umatnya sangat bangga menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena kita mendapatkan kitab Al-Quran sebagai mukjizat terbesar dari seluruh para nabi. Yang wajib kita ketahui adalah Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir mendapatkan mukjizat Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, kalam Allah, firman Allah yang di dalamnya terdapat beberapa petunjuk pedoman bagi kita. Jikalau umat Islam, jikalau kita ingin selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, maka jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Berdekatan dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, berkomunikasi dengan Al-Quran merupakan kenikmatan dan kebahagiaan yang akan memberikan kenyamanan kepada kita, ketenangan kepada jiwa raga kita, batin kita. Orang yang selalu membaca Al-Quran adalah lidahnya sangat bercahaya di mata Allah, wajahnya, matanya,
Kemudian jiwa raganya dipenuhi dengan cahaya, karena Al-Quran adalah nur ala nur. Al-Quran merupakan petunjuk hudan linnas bagi manusia. Siapapun manusia yang ingin mempelajari Al-Quran, dipersilahkan oleh Allah, silahkan pelajari. Karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Dalam ilmu ulumul Quran, nas itu merupakan masih umum, global, tidak Allah spesifikasikan. Nas itu bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa yang beriman, bisa yang belum beriman. Maka Al-Quran ini dipersilahkan oleh Allah untuk dipelajari oleh siapapun yang ingin mengetahui isi kandungan Al-Quran. Kemudian Al-Quran merupakan penjelasan. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan mana amalan yang baik, mana amalan yang buruk, mana hal yang baik, mana hal yang buruk, mana hal yang bisa menyelamatkan kepada kita, dan mana yang akan memberikan keburukan kepada kita. Maka dengan mempelajari Al-Quran, Al-Quran akan menjelaskan apapun yang ingin kita ketahui, semuanya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan sebagai furqan, pembeda mana yang baik, mana yang buruk. Orang yang diberikan akal oleh Allah, dia bisa membedakan mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Namun perbuatan yang baik kita lihat sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Perbuatan yang buruk kita hindarkan sesuai dengan yang dilarang dalam Al-Quran. Karena semata-mata petunjuk Al-Quran adalah firman Allah. Allah menginginkan kepada kita selalu dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini akan memberikan kepada kita kebahagiaan bukan hanya di dunia, namun juga di akhirat kelak. Al-Quran ini merupakan syifa, adalah sebagai penyembuh bagi penyakit hati. Dengan membaca Al-Quran, kita akan selalu merasa diri kita itu rendah di mata Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, kita akan selalu mencintai dan mengagungkan, mentadaburi, mentafakuri, mentadzakuri Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran ketika dibaca satu huruf, ternyata Allah berikan pahala bukan kalimat alif lam mim itu satu huruf, tapi merupakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Allah berikan 10 kebaikan bagi kita yang membaca Al-Quran. Bukan saja pahala yang Allah berikan, namun keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan yang dapat kita ambil, yang dapat kita raih. Di antaranya Al-Quran adalah merupakan sumber daripada bacaan yang memberikan pahala yang tiada tara. Maka di sini kita harus betul-betul sungguh-sungguh memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini untuk fastabiqul khairat, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya dari yang sebelumnya. Sebelum kita Ramadan kita agak malas-malas, maka di bulan suci Ramadan ini ayo giatkan lagi, semangat lagi, bakar lagi api semangatnya untuk terus menghatamkan Al-Quran. Minimal kita niatkan selama 1 bulan Ramadan ini kita dapat menghatamkan sekali saja. Jangan sampai luput, karena waktu Allah berikan tidak pernah terkurangi, dilebihkan. Allah berikan 24 jam waktu untuk kita. 24 jam kalau dibagi 3 itu efektif. 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk mencari nafkah, 8 jam untuk istirahat. Nah, kalau kita bisa memanage waktu dengan baik, subhanallah, 8 jam ini bisa kita amalkan untuk mengisi dengan amalan-amalan baik yang wajib maupun yang sunnah. Bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Di antara keutamaan bulan Ramadan, selain daripada diturunkannya Al-Quran, adalah Allah akan memberikan ampunan yang sebanyak-banyaknya, memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita bagi kita yang memohon ampun di bulan suci Ramadan. Untuk itu Allah berfirman di dalam surah Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, dan bersegeralah mencari ampunan Allah dan surganya Allah. Arduhas samawati wal ard, surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, Allah peruntukkan untuk hamba yang bertakwa. Tanda orang yang bertakwa diantaranya adalah orang yang menafkahkan hartanya di waktu sempit maupun di waktu luang. Ketika kita sedang tidak memiliki banyak rezeki, tapi kita berbagi.
punya makanan, inilah saatnya kita berbagi, tingkatkan lagi nilai sosial kita, simpati kita kepada orang-orang yang kurang beruntung. Ada anak yatim di samping kita, ada fakir miskin di samping kita. Maka bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala. Bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Maka kita cari selah terus kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan, karena Allah berikan pahala yang tiada tara. Orang yang bertakwa itu tandanya orang yang selalu memohon ampun kepada Allah, yang menjaga hatinya, menjaga lidahnya, menjaga amarahnya. Ketika kita sebelum Ramadan sering marah-marah, dan ketika kita di bulan Ramadan ini kita tutup emosi kita tahan semuanya, dan kita maafkan kesalahan orang lain, dan kita mohon ampun kepada Allah agar kita mendapatkan derajat takwa di mata Allah. Bukankah tujuan kita berpuasa ini mudah-mudahan semata-mata karena Allah, untuk mencari ridho Allah, untuk mendapatkan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dan derajat takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan juga merupakan bulan diijabahnya doa. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 186, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan katakan Muhammad kepada hambaku, jikalau mereka bertanya keberadaanku di mana, maka katakan kepada hambaku, aku sesungguhnya dekat dengan mereka yang selalu berdoa. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ijabah doa. Jangan lupa setiap waktu, setiap saat, setiap habis sholat, banyaklah kita berdoa memohon. Allah senang kalau kita banyak meminta kepada Allah, karena kita menggantungkan hidup mati kita hanya kepada Allah. Keutamaan di bulan Ramadan diantaranya juga bahwa Allah akan selalu memberikan kepada kita keberkahan yang tiada tara. Berkah artinya ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan yang plus. Maka mari tingkatkan di malam nuzul Quran ini, perbanyak lagi membaca Al-Quran, mempelajari lagi terjemah Al-Quran, dan mempelajari lagi kandungan Al-Quran, agar nilai transendental kita, nilai spiritual kita kepada Allah meningkat di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan mendidik kita menjadi hamba Allah yang sabar, hamba Allah yang berdisiplin, hamba Allah yang berkualitas. Insya Allah selesai daripada bulan Ramadan ini, selesai dalam peringatan nuzul Quran ini, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita, meningkat lagi iman kita, meningkat lagi cinta kita kepada Allah, dan kita buktikan cinta kepada Allah dengan sungguh-sungguh cinta yang totalitas, tiada tara. Allah mencintai kita dengan totalitas, Rasulullah mencintai umatnya dengan totalitas. Maka kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, mari kita cintai Allah, kita cintai Rasulullah dengan selalu mengutamakan Allah, mengutamakan Rasulullah, meraih kemenangan di bulan Ramadan ini. Dengan Ramadan bersama-sama Al-Quran, kita raih keagungan Al-Quran. Untuk itu sekali lagi mari sama-sama kita sambut, kita implementasikan isi kandungan Al-Quran dari ayat per ayat, dari surah per surah, sedikit demi sedikit, step by step to be will, but decrease step by step is to be will. Insya Allah sebentar lagi kita akan meraih malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bisa prepare untuk menyambut malam Lailatul Qadar, malam lebih baik ibadahnya satu malam itu daripada 1000 bulan. Insya Allah keutamaan di bulan Ramadan bersama Al-Quran ini akan kita raih dan akan kita tuju, insya Allah, dengan kebersamaan kita, kekompakan kita, saling mengingatkan dan saling mengajak. Dakwah kita untuk diri kita, untuk masyarakat kita di bulan Ramadan ini kita tunjukkan bukan saja melalui perkataan tapi melalui perbuatan. Yuk kita cintai Al-Quran dengan sepenuh hati. Yuk kita raih lagi pahala yang tiada tara, keberkahan yang tiada tara. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita di malam-malam di setiap bulan Ramadan hingga akhir Ramadan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Semoga hikmah nuzulul Quran oleh Bunda Tuti dapat kita terapkan dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, agar senantiasa menjadikan kita manusia yang lebih baik. Selanjutnya, pembacaan puisi karya Nur Evira Bahrain oleh Muhammad Fitri Adam SHI.
dengan judul Ramadan Muhasabah Hati. Ramadan Muhasabah Hati. Karya Nur Evira Bahrain. Ramadan, ingin kukatakan aku rindu bersua denganmu, dibelai lembut olehmu, menikmati kebersamaan itu. Sungguh jiwaku luluh. Ramadan, engkau bulan berjuta pahala, menahan lapar dahaga. Setiap ayat yang dibaca menjadi catatan berharga untuk mendapatkan naungan surga. Ramadan, engkau bulan pilihan. Nuzulul Quran telah menjelaskan turunnya ayat perlahan-lahan, berisi tentang firman, mengandung beribu rahmat dan kemuliaan. Ramadan, terima kasih telah datang lagi di tengah-tengah pandemi ini. Dan banyaknya peristiwa yang terjadi, engkau hadir menyejukkan hati, memberi motivasi pada diri ini. Ramadan, aku ingin selalu bertemu, ibarat kekasih yang merindu. Hatiku terpaut padamu, lisanku pun selalu memujimu. Sungguh bahagia melihat wajahmu. Pemirsa Irama Fuad yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita di penghujung rangkaian acara peringatan Nuzulul Quran. Mohon maaf apabila terdapat kehilafan. Saya Andi Fikra Pratiwi Arifuddin, host pada hari ini, dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.